mimpi buruk. Tapi empat mimpi paling mematikan dalam Islam. Yang tidak dalam Islam ya, dalam semua orang kehidupan ya. Gimana tentang video barusan? Ya, jadi gini, memang kalau di dalam kedokteran, karena ayah belajar kedokteran juga, ya kan, itu ada beberapa penyakit itu yang gejalanya diantaranya mimpi buruk. Oh gitu. Nah, kayak misalnya penyakit jantung, itu juga bisa gejalanya diantaranya mimpi buruk itu. Nah, itu memang karena gangguan jantungnya. Memang jantungnya ada gangguan, terus dia tidur posisinya tidak tepat dan sebagainya, akhirnya terjadi serangan jantung pada waktu dia tidur itu, dia bisa meninggal dan sebagainya. Jadi Karena mimpinya itu serangan jantung ya? enggak, karena memang di jantungnya ada gangguan, ada penyakit. Oh oke. Makanya orang kalau mimpi buruk gitu kita suruh bangunkan. Terus di samping itu juga kita sebelum tidur kan kita suruh membaca ayat kursi, ya kan? Bahkan aturannya ada macam-macam tuh bacaan. Tapi paling tidak baca ayat kursi. Kemudian baca doa tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dibaca pada waktu mau tidur. Supaya kita diselamatkan sama Allah. Nah, tidak mengalami gangguan-gangguan setan. Terus tidak tiba-tiba meninggal di saat tidur gitu. Dijaga sama Allah. Takbir mimpi itu, ya terjemahan mimpi. Itu kan tidak ada dalam Islam. Itu hanya ditakbirkan oleh orang-orang tertentu. Ada sebagian orang yang punya kemampuan mengartikan gitu lah. Menerjemahkan mimpi-mimpi itu. Tapi itu pun tidak ada dasarnya yang kuat. Kalau ayah tetap berpegang pada pendapat ilmiah itu, bahwa orang-orang yang punya penyakit tertentu itu ada kecenderungan untuk mimpi buruk. Dan ketika dia mimpi buruk itu bisa sampai terjadi meninggal dia, bisa. Tapi nggak ada kayak misalnya, oh mimpi ketemu ular berarti tandanya mau begini gitu. Itu tidak ada ya? Begitu. Ayah tidak yakin, itu hanya kira-kira itu. Ada buku-buku yang menceritakan tentang gitu. Mimpi. Nah, tentang mimpi itu ada. Tapi itu sebagai suatu keyakinan di dalam Islam itu tidak. Karena mimpi itu kan disebut sebagai bunganya tidur. Jadi kalau kita tidur ya kita mimpi itu biasa. Nah, mimpi baik dan buruk itu tergantung juga pengalaman hidup kita juga. Kalau kita lagi tegang, lagi stres, ya bisa mimpi buruk. Kalau kita lagi senang, mimpinya mimpi senang juga gitu. Ayah tidak tahu ada pandangan untuk 4 mimpi yang paling mematikan ya. Deadliest kan, paling mematikan. Ayah belum pernah dengar yang seperti itu. Kelihatannya tidak ada itu, seperti itu. Itu dibuat-buat sama orang aja itu. Buat bercandaan kali ya? Iya. Itu biasanya mimpi ya ada hubungannya dengan aktivitas sehari-hari kita. Atau pikiran kita lagi kusut, lagi ya mimpinya jelek-jelek. 3 warna yang tidak disukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah warna merah. Nabi kita menyebut warna merah adalah warna kesukaan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan menyukai warna merah. Karena itu jauhilah oleh kalian setiap pakaian yang menunjukkan kemasyhuran. Di video ini ngasih tahu 3 warna yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad katanya. Ayah belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar ya? Belum. Dan ayah tidak begitu tertarik dengan yang begitu-begitu itu. Yang penting laki-laki itu pakailah warna-warna yang pantas lah. Gitu aja. Seperti misalnya putih, hitam, hijau, misalnya biru. Merah nggak tuh? Mungkin merah itu kan dianggapnya orang kalau orang laki pakai baju merah itu seperti perempuan gitu kan. Mungkin. Tapi ayah tidak tahu itu sampai artinya seolah-olah Nabi mengutuk itu. Ayah tidak tahu persis. Nggak tahu kebenarannya gitu ya. Dan gini, segala macam hadis itu banyak sekali. Kan seperti ayah dulu pernah jelaskan bahwa Nabi itu 23 tahun hidup. Semua gerak-geriknya, omongannya dicatat. Itu namanya hadis gitu. Jadi kamu bayangkan banyaknya seperti apa coba. Dan itu perawinya yang membawakan riwayat itu banyak sekali orangnya dan berpindah-pindah. Si ini menceritakan dari ini diceritakan oleh ini gitu. Jadi menurut ayah banyak hal-hal yang mesti dipertimbangkan betul-betul gitu kan. Kalau kita membaca hadis. Nah, ini kan dia dari hadis, ya kan? Dia bilang katanya dari Ali kan. Apa betul dari Ali? Ya, sumbernya dari mana dia? Ayah belum pernah dengar. Jadi ayah tidak bisa komentar. Jadi kalau menurut ayah yang penting jangan seperti wanita, laki-laki jangan seperti wanita jangan seperti laki-laki. Sebenarnya itu aja basicnya kita bagaimana? Persis seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah misalnya warna merah adalah warna setan misalnya. Ya, enggak ya.
Belum pernah dengar ya? Oh ya, belum pernah dengar ya. Nah, Aja kalau orang gendut itu nggak baik dalam Islam. Ya, itu mau itu aja katanya aku benar kata Nabi apa kata siapa? Itu aku dengar banyak banget quote katanya. Di zaman dulu tuh para sahabat yang gendut itu kan itu kalau di zaman sekarang kan ada bahasa body shaming. Betul. Umar bin Khattab pernah negur sahabat yang gemuk, bukan Nabi. Oh sorry, berarti bukan Nabi. Umar bin Khattab pernah negur sahabat yang gemuk, lalu disuruh kemudian untuk supaya menguruskan badannya. Karena kenapa? Kalau dari Nabi Muhammad bilang bahwasanya kebanyakan penyakit itu berawal dari itu. Jadi video ini ngasih tahu katanya Islam membenci orang gemuk katanya. ya. Jadi kan gini, tadi kan itu Ustaz Felix kan menceritakan bahwa perut itu ada tempat yang buruk. Itu saya pernah baca hadisnya itu, ya kan? Maka kita suruh menjaga, jangan makan berlebihan, maksudnya. Yang masuk ke perut kita juga harus hal-hal yang baik, yang halal gitu kan? Dan tidak boleh banyak-banyak. Orang yang gemuk kan biasanya karena dia terlalu banyak makan dan malas bergerak gitu kan. Nah itu dua hal yang tidak baik tentunya. Orang banyak makan di dalam agama kan juga tidak boleh. Kan di dalam Quran ada kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Dalam Quran, hadis Nabi juga ada yang menjelaskan begitu. Orang tidak boleh berlebihan makan. Apalagi di zaman dulu itu kan ada banyak peperangan-peperangan ya. Orang kalau perutnya besar kan dia gerakannya agak. Jadi memang dianjurkan orang itu tidak gemuk. Betul kalau itu. Pada zaman dulu karena perang gitu maksudnya. Ya sampai sekarang pun juga ternyata kan gemuk itu orang perut besar itu kan juga cenderung untuk terjadinya penyakit, berbagai penyakit. Sebaiknya orang tidak gemuk. Karena jangan lupa orang sehat itu dicintai sama Allah. Tapi bukan membenci berarti ya. Kayaknya Nabi itu jarang sih ya membenci kecuali orang yang perangai-perangainya buruk. Ya, memang secara ilmiah, secara akademik juga diakui bahwa perut besar itu dekat dengan penyakit kan gitu. Di dalam agama pun juga dianjurkan orang itu memelihara kesehatan badannya dan juga membatasi makan. Maka ya otomatis sebaiknya menghindari itu. Makanya ayah tidak setuju dengan selalu menggunakan istilah-istilah Rasulullah membenci ini, membenci itu atau apa gitu. Kalau anjuran-anjuran itu percaya, dan Nabi itu orangnya hatinya lembut. Bukan pembenci ya. Bukan orang yang suka mengancam, membenci, itu jarang. Kecuali perbuatan-perbuatan yang jelas perbuatan dosa ya. Kan orang gemuk itu kan tidak dosa kan? Enggak sih. Nah iya, makanya orang gemuk itu tidak dosa, tapi dia dianjurkan untuk tidak gemuk. Jangan sampai perutnya besar gitu. Karena takutnya datang penyakit ya. Ya. Nah, mau tahu nggak kenapa laki-laki sering menghindar jika ditanya kapan mau melamar atau menikah? Bukan karena mereka nggak serius, tapi memang beban sosial laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki dituntut punya pekerjaan, tabungan, dan harus mapan untuk bisa menikah. Sementara perempuan, walau nggak semua, bisa memilih dan menikah tanpa harus pusing memikirkan pekerjaan dan masa depan. Weh, nakut-nakutin deh. Malah nakut-nakutin orang. Jadi video ini sebenarnya AI nih. Ini bukan ibu-ibu beneran itu tadi. Iya. Jadi video ini tuh ngasih tahu katanya alasan laki-laki menunda pernikahan katanya karena laki-laki itu punya beban bahwa dia harus mapan gitu. Harus bisa membiayai, harus tahu bulan depan mau ngasih makan apa gitu kan. Sedangkan kalau wanita menikah ya sudah, menikah aja. Benar apa enggak kira-kira? Tidak sepenuhnya benar. Ya, laki-laki harus bertanggung jawab sudah jelas, ya kan. Dan dia harus punya pandangan tentang masa depan itu harus, ya kan. Dia harus cari nafkah itu wajib. Jadi kalau orang sudah punya penghasilan, ya suruh segera menikah. Nabi menganjurkan juga begitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Gitu. Salah satu cara untuk menjaga diri dari perbuatan dosa adalah menikah. Apakah harus mapan? Tidak harus. Karena ukuran mapan itu bisa beda-beda. Menikah itu kan dia mengajak pasangannya hidup bersama. Ya, jadi memang harus terbuka dibicarakan bahwa ini penghasilan saya sekian-sekian. Kalau dia sanggup, ya sudah, nikah, bismillah. Jangan bayangkan terlalu jauh. Karena apa? Itu yang membuat orang ragu-ragu, dan itu yang membuat orang akhirnya tidak berani ngambil keputusan. Jadi sekarang gini, ayah merasakan ayah sudah menjalani kehidupan nih, ya kan? Kebanyakan rezeki itu malah tidak diduga. Jadi jangan kamu bayangkan bahwa yang namanya rezeki itu ya gaji yang diterima itu atau apa. Banyak malah tidak terduga gitu loh. Tidak direncanakan gitu sebelumnya. Tidak direncanakan, tidak terduga. Kenapa? Karena kita percaya bahwa rezeki datangnya dari Allah. Begitu kita percaya rezeki datangnya dari Allah, yang penting orang itu tidak kosong ya. Kalau sama sekali tidak punya pekerjaan, nganggur misalnya, ya jangan. Tapi kalau dia sudah punya pekerjaan, sudah merasa ingin menikah, ya segera menikah. Nanti rezekinya ada jalan di. Berarti harus punya pekerjaan dulu nih berarti. Ya harus. Harus punya pekerjaan. Kalau tidak ada penghasilan ya nanti gimana? Dan harus pekerjaan ini harus bisa membiayai satu orang lagi pastinya. Iyalah pasti.
bukan cuman habisin dia doang kan. Iya. Tapi menurut kalian cowok-cowok bener nggak sih kalau misalnya cintanya cowok tuh habis di satu orang? Iya benar. Valid dah, valid. No question needed. Itu beneran. Cowok tuh cuman jatuh cinta sekali dalam hidupnya, sisanya dia ngelanjutin hidup. Bukan berarti Orang selama yang yang selanjutnya dia ngejalanin hidup tidak dia cintai. Dia cintai, tapi untuk jatuh cinta sejatuh-jatuhnya itu dia hanya sekali dalam seumur hidup. Sekali. Jadi video ini bilang katanya laki-laki itu cintanya cuma habis di satu orang doang katanya. Enggak. Berarti orang jatuh cintanya sekali aja. Jatuh cinta yang bener-bener jatuh cinta gitu. Cuma Dalam sekali. banget sekali, tapi ternyata gagal gitu kan. Akhirnya dia, wah saya jangan sampai secinta ini lagi sama orang kalau gitu. Yang selanjutnya akhirnya rasa cintanya nggak sama gitu katanya. Itu bener apa nggak menurut saya? Saya enggak tahu itu pengalaman-pengalaman orang-orang gitu itu kadang-kadang juga sifatnya pribadi terus dia mau mengeneralisir semua orang dibilang Kayak seperti begitu, itu. Tapi banyak sih yang meyakini. Ya karena dengar-dengar orang-orang sekarang kan setiap pengalaman satu orang dalam tempo singkat bisa menyebar seluruh dunia. Berarti kalau menurut saya salah ini. Tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada orang yang begitu. Karena orang itu kan juga kadang-kadang dia menikah itu bukan karena jatuh cinta bisa, ya kan? Nah, satu itu menikah bisa kan bukan karena jatuh cinta. Kedua, seringkali sulit membedakan antara cinta dan nafsu. Terus ketiga, orang kadang-kadang mengambil keputusan bukan atas keputusan dirinya sendiri. Ya kan? Misalnya ada orang yang disuruh sama keluarga orang tuanya, kamu nikah sama itu aja gitu, misalnya ya kan, dan sebagainya. Jadi kalau pandangan seperti itu tidak sepenuhnya benar gitu lah. Kalau bilang hanya sekali aja bisa sekali tok itu saya enggak setuju. Karena kalau misalnya kita melindungi perasaan kita, tapi kita misalnya menikah dengan orang yang benar gitu, lama-lama juga kita pasti akan melindungi lagi gitu, harusnya gitu ya. Pasti. Karena kita manusia tuh kan makhluk sosial, ya kan, lebih senang bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Dan tidak bisa kita menilai orang itu jenisnya sama, karena memang lingkungannya beda-beda. Orang yang hidup di lingkungan yang seperti ini, dia punya watak lain. Orang yang biasa hidup di barat, sama di Indonesia, beda wataknya, karena lingkungannya beda. Nah itu kalau dia begitu ada satu orang pengalaman itu, kemudian dia membuat tulisan, ya kan, dia menyimpulkan, oh berarti ini begini, ya enggak bisa. Tapi memang banyak yang menanyakan ini juga ya, aku banyak. Yaitu orang yang galau. Iya, orang yang sedang galau itu memang. Ya bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Kalau menurut aku sih begini sih, sebenarnya bukannya kita tidak bisa mencintai sedalam itu lagi, tapi kita justru jadi lebih dewasa dan tahu yang mana yang cinta, yang mana yang nafsu sebenarnya gitu. Kita jadi bisa lebih bisa membedakan gitu, yang mana yang cinta yang sebenarnya, yang mana yang hanya nafsu aja gitu. Karena ketika orang nafsu mau melakukan apa saja demi mendapatkannya gitu kan. Iya. Tapi ketika cinta pasti bertemu di tengah. Kalau cinta itu harusnya ya, kalau menurut aku sih gitu. Satu hal yang penting itu bahwa kehidupan rumah tangga itu bukan melulu masalah cinta gitu kan. Iya. Nah itu. Yang orang yang kadang-kadang orang salah dikiranya, oh kalau tidak ada cinta percuma. Padahal tidak kan. Banyak juga orang yang tidak landasannya cinta, landasannya beda ya kan. Tapi lebih baik kalau landasannya cinta tuh. Ya landasan cinta itu penting karena apa? Orang ingin kan setelah dia menikah tuh lebih bahagia. Oh iyalah. Bukan setelah menikah lebih sengsara. Iya. Nah di antaranya dia itu supaya dia lebih bahagia apa? Tidak boleh saling menuntut berlebihan. Iya, maka dari itu kan. Nah ya. Cinta itu bertemu di tengah kalau menurut aku. Ya. Kalau kita nguber-nguber itu namanya nafsu namanya. Ya kamu punya pendapat gitu boleh juga.